Masih ada 10.000 lebih Pak desa tertinggal Pak, dan sangat tertinggal. Di hampir 80 tahun Indonesia Merdeka, saya kira tidak adil kita Pak, sekali lagi duduk di ruangan yang bagus, mungkin segala kita cukup di sini, tapi masih ada saudara-saudara kita yang detik ini, jam ini, hari ini, yang masih desanya tertinggal dan sangat tertinggal Pak. Listriknya belum ada, kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, infrastrukturnya belum ada, itu warga negara kita juga Pak. Ini saya kira panggilan mulia kita Pak Lazarus, Pak Ketua, untuk memastikan bahwa di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo, ini kita bisa tuntaskan Pak. Ya, dengan cara apa ya? Kolaborasi sekali lagi Pak. Kami sudah mengajak para perusahaan, saya sudah bilang kemarin, kamu sebenarnya sudah banyak makan hasil dari sekitar desa itu. Masa nggak mau membangun desa? Oh siap Pak. Jadi saya agak keras Pak Ketua, mohon maaf nih kalau gaya saya agak menekan, tapi demi kebaikan, bukan untuk saya Pak. Ya. Baik. Kemudian masih terdapat 36 kabupaten tertinggal Pak. Ini kebanyakan di, mohon maaf Pak Wakil Ketua Pak Robert Rowe, di Papua Pak. Ya mungkin saya harus ke sana nanti sama Pak Wakil Ketua, di Papua Pegunungan, atau Papua Tengah, atau Papua Barat, Papua Barat Daya. Saya ingin memastikan juga Pak, sebenarnya apa yang jadi persoalan Pak. Bahkan saya mungkin harus menginap di pedalaman Pak, nggak apa-apa Pak. Karena itu cara saya benar-benar melihat persoalan itu komprehensif Pak, tidak parsial, tidak pakai katanya. Ya, jadi saya mungkin mohon Pak Robert Rowe, nanti saya diajak Pak ke dapil Pak Wakil Ketua, sehingga kita bisa melihat Papua itu dengan dekat Pak. Terutama desa-desanya. Dari data yang kami ambil, Papua secara keseluruhan itu masih banyak yang paling tertinggal, yang sangat tertinggal, termasuk NTT. Ya, NTT mungkin ada teman-teman dari NTT di sini. Kami juga mungkin akan kunjungan ke NTT. Saya sudah tanya di mana itu Pak Sekjen, yang tempat air itu? Manggarai Timur. Katanya jalan daratnya sekitar 6 jam Pak. Ya nggak apa-apa. Saya akan nikmati perjalanan itu Pak. Ya, untuk melihat desa dari dekat. Nah, kemudian isu yang lain Bapak Ibu, baru 6.000 badan usaha milik desa mengelola wisata desa, sementara potensinya 27.000 lebih. Nah, ini mungkin sekali lagi Bapak Ibu, kalau dari dana desa atau dari APBN sangat sedikit. Saya lihat cuma sekitar 150-an untuk tahun 2025. Tapi kita pastikan kolaborasi dengan pihak swasta atau melibatkan masyarakat setempat seperti di Kembang Belor atau di tempat lain, itu desa yang punya potensi wisata bisa kita maksimalkan Pak. Jadi tinggal kolaborasi sifatnya. Jadi kita jangan hanya terpaku dengan dana desa, jangan hanya terpaku dengan APBN, tapi kita diberi akal dan pikiran, diberi teman yang banyak Pak. Saya meyakini itu bisa kita carikan solusi yang terbaik. Sekali lagi kalau ada di tempat Bapak Ibu dapilnya potensi wisata, mungkin bisa jadikan percontohan untuk kecamatan mana itu Pak. Sehingga ada efek terhadap desa yang lain. Nah, ini salah satu anggaran desa itu adalah desa wisata Pak. Dalam rangka juga kemarin kami di Kembang Belor itu saya sudah diskusi panjang sambil panen ubi jam 6 pagi, jalan kaki pakai sendal di sawah. Saya bilang Pak Kades begini-begini, dia terima masukan saya. Saya bilang ini airnya kencang Pak. Pak Kades kan kalau malam gelap, coba buat turbin kecil Pak, kasih dinamo kecil, kasih lampu. Oh iya. Jadi saya gitu Pak Ketua, jadi ngasih ide langsung. Sebelah air ini dibelokkan dikit, pelihara ikan arus deras, enak. Oh iya ya, jadi saya banyak ngasih ide Pak. Di sini tadi ditaruh bangku tempat orang duduk, pemandangannya gunung. Oh iya, tapi pakai bilang masuk sini pakai kupon. Oh iya ya, dapat duit lagi sebelah desa. Jadi itu mungkin cara kami Pak Ketua menyentuh persoalan sekaligus solusi Pak. Ya, langsung nginap di desa. Nah jadi BUMDes itu kita akan maksimalkan salah satu andalan desa. Karena contoh tadi yang di Desa Ngoran, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar itu, ekspor kendang jembe itu pihak buyer tidak mau kalau hubungan pribadi Pak. Maka BUMDes lah salah satu solusinya. Jadi kalau misalnya ada potensi di desa itu, kalau hanya dengan perorangan, biasanya buyer atau pihak ketiga atau pemodal dan sebagainya tidak mau. Maka kita akan memaksimalkan yang punya badan hukum yaitu BUMDes. Nah ini Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi. Masih ada 3.000 lebih Pak desa yang tidak berlistrik. Ini luar biasa ini Pak. Saya sedih juga sebenarnya. Maksud saya cukuplah saya dulu kan waktu masih kecil nggak punya listrik di rumah emak saya Pak. Dari lahir sampai tamat kuliah saya nggak pernah melihat listrik di rumah emak atau bapak kami. Tapi ternyata di 80 tahun Indonesia Merdeka nasib
teman-teman kita, nasib warga negara Indonesia, masih ada sekitar hampir 10 juta yang tidak punya listrik, Pak. Ini tanggung jawab kita, Pak Ketua, tanggung jawab yang sangat mulia, Pak, dan nanti saya sudah minta kepada jajaran Eselon 1, saya akan kunjungan secara khusus daerah-daerah yang tertinggal ini, Pak. Sebenarnya apa persoalan, dan saya akan menggandeng banyak pihak. Mudah-mudahan dengan begitu, satu persatu persoalan akan kita urai.